Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kaliwadas 03, Ibu Hovifah SPD SD yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kaliwadas 03 yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, sehingga pada hari ini, di hari yang cerah ini, hari Kamis 26 Oktober 2023, kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 yang akan disampaikan oleh saya Isya Fidiati dan rekan saya Ibu Nuri Khotimah. Untuk acara yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kaliwadas 03 kepada Ibu Hovifah SPD SD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini tanggal 26 Oktober 2023, sebelumnya kepada yang terhormat Ibu dan Bapak Dewan Guru SD Kaliwadas 03, kepada CGP Isya Fidiati dan Ibu Nuri Khotimah, selamat datang di acara kegiatan 2 CGP, itu diseminasi budaya positif. Di sini saya selaku kepala sekolah sangat berterima kasih kepada 2 calon guru penggerak yang ada di SD Kaliwadas 03 ini, yang di sini akan mengimplementasikan apa yang dia peroleh dari loka yang kelas 1 dan 2 yang kemarin, dan akan diterapkan di SD Kaliwadas 03 dalam diseminasi budaya. Iya, di sini dia alhamdulillah dari 2 calon CGP ini banyak sekali perubahan-perubahan positif yang dampak dari mengikuti CGP. Di antaranya untuk kelasnya, untuk peserta didik terutama sudah ada perkembangan yang sangat aktif sekali. Dari kelas 1 saya pantau sudah dengan bu guru dan muridnya saling berinteraksi mengikuti perkembangan zamannya, yaitu kurikulum merdeka. Demikian juga dampak dari kegiatan 2 CGP ini berpengaruh kepada anggota di sini anggotanya adalah guru-guru. Nah, dia sudah mengimplementasikan di sini, guru-guru yang lain sangat mendukung, dan alhamdulillah dari 2 CGP ini di antara guru kelas 2, 3, 4, dan 5 bisa mengikuti walaupun mereka belum CGP, tapi dengan adanya diseminasi budaya positif ini, dia akan mempraktekkan apa? Yaitu mempraktekkan kegiatan pembelajaran yang berdampak positif bagi peserta didik, karena program CGP ini sangat-sangat sekali dalam di sini adalah praktek baik. Nah, sebelum
kita mulai, di sini saya akan pesan pada 2 CGP ini, ayo tingkatkan. Siap Bu Nuri, Bu Iza? Siap. Ya, itu saja mungkin sambutan dari saya. Untuk materi selanjutnya mungkin kita serahkan kepada CGP, yaitu Bu Nuri dengan Bu Iza. Monggo. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Hopipah, yang telah memberikan kata-kata yang baik untuk kita, sambutan yang sangat baik dan luar biasa untuk kemajuan sekolah kita bersama. Untuk selanjutnya kita masuk ke acara diseminasi budaya positif. Di sini saya dan Ibu Nuri akan menerapkan diseminasi positif budaya positif. Ada 7 materi yang akan kita bawakan. Yang nanti selanjutnya Ibu Nuri yang akan menerangkan dari materi 1 sampai ke 3. Kepada Ibu Nuri saya silakan. Terima kasih sebelumnya pada Iza dan Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, sebelum kita memasuki acara di sini, saya akan membawakan 3 materi yang ada pada diseminasi budaya positif gitu. Sebelum memasuki acara tersebut, karena ini hari sudah semakin siang, saya ingin kita mengadakan ice breaking dulu supaya nanti kedepannya biar semangat penyegaran. Begitu ya Bu, Bapak Ibu, bagaimana? Setuju? Baik, ice breakingnya di sini ya mudah saja. Maka saya mohon minta untuk peserta untuk maju semua ke depan. Monggo Bu, garis menghadap ke timur. Berbaris menghadap ke timur semua. Ya, ke sana berarti. Oke. Kuat ya? Ya enggak. Ya, agak rapat. Ice breakingnya, tangan kanan di atas semua. Nah, gitu seperti itu. Tangan kiri di atas, tapi cukup jari telunjuk ya. Oke, jari telunjuk ya. Kita akan bermain sedikit klub begitu ya. Bibit tangan kanan di atas. Nah, tangan kiri juga Pak. Cuma tangan kiri gini telunjuk. Ya, baik. Jadi seperti ini. Nanti saya ada sebuah cerita ya. Jadi di grupnya itu cukup mendengarkan yang namanya Ani gitu ya. Siapa ya? Ani. Ketika saya menyebutkan kata Ani, tangan kalian, tangan panjenengan semua mencari telunjuk temannya gitu. Nah, di sebelah langsung cari telunjuk temannya. Ani, telunjuknya temanku. Nah, tangannya siapkan. Nah, tangan kanan siapkan, tangan kiri telunjuk begitu. Baik, nah sudah siap ya, maksudnya sudah paham ya. Persiapan. Baik, saya akan kalau saya menyebutkan kata Ani itu iya. Ya. Dalam sebuah cerita, ada satu keluarga ya, terdiri dari 5 anggota keluarga. Yang pertama terdiri dari ayah, yang kedua ibu. Dari pasangan ayah dan ibu mempunyai 3 anak kembar, ya, anak kembar perempuan. Yang pertama bernama Ana, yang kedua bernama Anu, yang ketiga bernama Ani. Gimana sudah dapat semua? Oke. Oke, lepas lagi. Ketiga anak kembar ini sekarang mereka memasuki usia 5 tahun, ya. 5
5 tahun, mereka berarti usianya usia TK. Pada pagi hari, anak menangis. Menangis rebutan mainan dengan si Ani. Kemudian dipisahkan dengan Ano. Setelah dipisahkan oleh Ano, datanglah ayah. Ayah menanyakan kepada Ani, kenapa bertengkar ya? Karena rebutan mainan. Ya, baik sampai sini demikian ceritanya. Nanti akan lanjutkan lagi dengan apa. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bisa kembali lagi ke tempat. Betul. Rebutan siapa? Rebutan Ani apa rebutan jari? Rebutan Ani. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih sangat berantusias untuk mengikuti acara ini. Sebelumnya saya akan membacakan dulu pendahuluan atau latar belakang di seminasi ini untuk pemenuhan tugas dari pendidikan guru penggerak modul 1.4 yaitu budaya positif. Budaya positif ini istilah yang dipaparkan ini berdasarkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantoro. Hubungan dari budaya positif di sini itu menyakup ada 7 konsep yang bisa. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi, yang ketiga hukuman dan penghargaan. Disiplin positif. Ya sebetulnya kita di sini kira-kira sudah menerapkan disiplin positif apa belum gitu? Sudah ya, insya Allah sudah ya. Iya, banyak yang itu ya. Contoh disiplin di sini, disiplin positif di sini dari kegiatannya apa bu? Contohnya mungkin dari kelas kita, kelas di sekolah. Ya mungkin 5S ya, yang sudah diterapkan 5S ya. Yang pertama 5S kan sudah diterapkan di semua kelas ya, 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, santun gitu. Nah begitu. Dari disiplin positif ini di setiap kelas pasti memiliki peraturan, aturan kelas ya, kesepakatan kelas. Sudah dijalankan ya seperti ini ya kesepakatan kelas ya. Karena di dalam budaya positif itu kan dari katanya juga budaya positif. Nah jadi yang diharapkan di sini adalah kesepakatan kelas atau peraturan kelasnya menggunakan kalimat positif gitu. Contoh kalimat negatifnya seperti ini. Dilarang makan di dalam kelas. Nah itu negatif. Jadi hindari kata dilarang. Nah nanti kita ubah kalimatnya menjadi kalimat positif, yaitu kira-kira apa kalimat positifnya? Jadi hindari kata dilarang, hindari kata tidak boleh, hindari jangan. Nanti kalau dilarang dalam kelas gimana? Ketika makan harus di luar. Ketika makan harus di luar. Itu menurut Pak tadi ya. Ada lagi yang dipersimpel apa? Kita rekam tadi udah betul. Makan di mana Pak? Makan di luar kelas. Kira-kira Bu Husnul dengan Pak Gali lebih simpel mana kata-katanya? Nah, jadi gitu. Cari kata simpel, positif, mudah diingat oleh anak gitu. Gimana? Iya. Iya, berarti semua sudah ada kan kesepakatan kelasnya gitu. Jadi keyakinan kelas ini tadi dibentuk dari mulai peraturan kelas dipersimpel jadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas nanti disimpelkan lagi menjadi keyakinan kelas. Tujuan aksi nyata pada siang hari ini 1.
murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Jadi ini, siapa di antara Bapak dan Ibu yang pernah menghukum siswa? Oh iya, baik Bu Gita. Contohnya gimana Bu? Pernah menghukum siswa? Siswa kan nggak mengerjakan PR. Ya. Terus anak itu saya hukum. Ya. Hukumnya? WC. Oke. Terus satu lagi tadi di depan kelas Depan kelas apa? mau minta maaf. Oh, meminta maaf ya. Baik. Itu hukuman ya. Ya. Berarti menurut panjenengan, apakah hukuman itu bisa meningkatkan kedisiplinan? Ya atau tidak jawabannya? Ya, ya. Ya, kata Bu kita tidak. Gimana dengan Bu Khofifah? Kurang ya Bu? Kalau budaya disiplin Ya. tadi sudah dijabarkan. Ya. Ada kata-kata yang Negatif gitu ya Bu. Ya. jadi alangkah baiknya kita melakukan pendekatan. Itu ya, baik, terima kasih kita dan Bu Khofifah. Baik. Saya rasa sebelum kita dapat masuk ke paradigma yang baru, kita semua berpendapat bahwa hukuman bisa mendisiplinkan siswa. Betul memang. Tapi di sini itu menurut Ki Hajar Dewantara itu hukuman yang bentuknya dalam bentuk apapun itu tidak diperkenankan gitu. Maka disiplin hukuman itu nanti diganti menjadi keyakinan seperti itu, keyakinan terhadap diri sendiri. Tujuan yang kedua, murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki. Oh ya, bagaimana Pak Gali? Contoh? Iya, nanti itu yang mau dibahas. Oke, siap. Nanti saya kasih contoh yang tabel. Iya. Oh. Cek. Nah, baik. Ini saya mau contohkan lagi. Saya minta keikhlasan Bapak guru dan Ibu guru satu orang ke depan. Monggo Bu Gita dan Pak Gali. Saya butuh 2 orang contoh guru. Katanya juga kita contoh. Ayo saya contohkan, monggo silakan maju ke depan. Silakan maju. Ya, enggak kok. Tenang saja. Gali, monggo Pak Gali. Pak Gali monggo di sini boleh. Nah, lihat ya di sini. Ya. Ini Bu Gita, tangan-tangannya ada Bu. Nah, kamu dengan pikirkan sesuatu yang sangat penting buat jenengan. Di kepala, genggamannya di kepala. Nah, sudah. Pak Gali, ini sebagai teman itu penasaran, ingin membuka tangannya Bu Gita. Jadi bagaimana caranya Pak Gali untuk merayu, ya kan? Mengiming-iming Ibu Gita, biar Bu Gita itu mau gak sih buka genggamannya gitu. Silakan Pak, monggo. Lihat itu dong isinya apaan? Polres ya. Pak Gali merayu dengan rayuan apa saja Pak? Ini apa supaya mau? Ya. Nanti kalau saya buka, saya kasih deh. Saya takdir. Ada mirim. Boleh ya. Aku pengen tahu itu isinya apa. Kenapa sih mau dibuka? Karena ini sangat berharga. Oh, berharga. Emang saya bukan teman berharga bagi kamu. Gimana tetap gak mau? Gak mau. Iya, berarti Pak Gali
Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Tadi sudah kita praktekkan antara Bu Gita dan Pak Gali. Ini yang saya mau bahas, yaitu perubahan paradigma. Nah, dari ilustrasi yang dibawakan Pak Gali dan Bu Gita, itu sebenarnya ilustrasi antara guru dengan murid sebetulnya, Pak. Bagaimana guru ini mengatur murid, ya kan? Mengatur murid, menginginkan murid yang seperti gurunya inginkan. Sebetulnya berarti itu bagaimana? Kalau guru ingin mengatur muridnya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Sebetulnya itu hanya ilusi belaka. Jadi yang hanya bisa mengontrol keinginan kita, mengontrol diri kita sendiri adalah ya motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, ketika tadi Bu Gita dirayu Pak Gali suruh membuka kepalan tangan, nggak mau kan? Tetap tidak mau. Berarti yang timbul adalah motivasi intrinsik. Tapi manakala Pak Gali rayuannya semakin tinggi, menggunakan mobil misalkan, itu bisa jadi tergoyah kan nggak? Masih goyah. Nah, kalau misalkan Bu Gita mau membuka, nah itu berarti yang timbul motivasi ekstrinsik, berada di luar diri, gitu. Begitu ya Bapak Ibu, maksudnya seperti itu. Bisa dipahami kan? Belum? Oh belum ya, yang mana Bapak Ibu? Oke, supaya mengerti baik dibuka ya ke pertanyaan bisa ya Mas Kosong. Yakinnya dipaksa. Nah, kita lihat ini ada tabel. Nah, ini saya mau nanya hukuman atau konsekuensi. Kita udah pegang pulpen ya? Oke, baik. Pertanyaan pertama, tindakan dari seorang guru seperti ini. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Catat kita konsekuensi. Satu konsekuensi. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, tulis Bu Gita, nanti kita samakan. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik, ini udah pintar semuanya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol. Pak, cuma ya, tulis dulu. Tadi biasa. Bagaimana Pak Gali? Apa? Berjemur di lapangan basket. Hukuman. Kata Pak Gali hukuman. Sudah dicatat ya? Ya, berikutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman katanya. Hukuman? Ya, tulis Bu Gita hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Oke. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, sepertinya sudah pintar semua ya. Baik, mari kita cocokkan pada tabel berikutnya. Temen. Nah, ini bagaimana Bu Gita? Cocok semua kan? Betul. Betul semua? Ya. Betul. Iya betul semua. Oke, baik. Pintar-pintar. Nah, itu maksudnya hukuman dengan konsekuensi. Pintar semua ya. Baik, tepuk tangan buat panjenengan semua. Oke. Berarti jenengan sudah bisa membedakan ya antara hukuman dengan konsekuensi seperti itu. Nah, itu materi yang ketiga ya. Coba next di materi yang kedua apa ya bisa? Oke. Yang kedua ini materi yang kedua itu motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Jadi kita yang seperti tadi Bu Gita contohkan tadi di depan, ya.
Bagaimana kita menanyakan ke diri kita, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Contohnya seperti ini. Tadi Pak Gali minta contoh ya Pak? Ya. Saya contohkan ya Pak. Oh kita juga. Pak Gali datang ke sekolah jam berapa Pak? Jam 7. Jam 7 pas? Ya. Ada kurang, ada lebih. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa jenengan harus datang jam 7 Pak? Peraturan. Karena apa Pak? Karena peraturan. Yang lain, Bu kita ketika datang ke sekolah itu jenengan itu kira-kira motivasinya bagaimana? Datang ke sekolah misalnya. Kewajiban. Oke. Kalau misalnya kewajiban, Pak Bibit kedisiplinan. Ya. Ayo beda. Beda. Lalu sama Alifin. Ya. Ada lagi nggak? Ada lagi? Yang beda. Itu contoh satu ya. Contoh duanya, mengapa kita menjalankan motor menggunakan helm? Jawabannya seperti apa? Jaga keselamatan. Pak Bibit, kira-kira Untuk melindungi kepala. Baik. Supaya tidak ditilang. Baru pakai helm naik motor biar apa? Peraturan. Oke, Bu Pipa? Keselamatan baik. SOP. Sayur sok. Oke, standar operasional. Iya. Nah, dari dua contoh tadi, pertama contoh yang dulu datang ya. Mau lanjut apa gimana? Oh, baru saja nyala. Baiklah, saya lanjutkan. Tadi udah ada dua contoh. Yang satu contoh kedisiplinan berangkat ke sekolah. Yang satunya memakai helm ketika mengendarai motor. Ini contoh motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Tadi Pak Gali mengatakan datang ke sekolah karena apa Pak? Peraturan. Bu Sugi apa Bu? Kewajiban. Pak Bibit? Kedisiplinan. Baik. Nah ini kita ini kan guru sebagai tauladan contoh untuk siswa-siswi kita. Jadi manakala kita datang tepat waktu itu diusahakan bukan karena kedisiplinan atau karena yang lain, tetapi karena apa? karena niat, karena apa? Menjadi contoh teladan. Jadi kita mulai bangun keyakinan kita sebagai seorang pendidik, seorang guru. Bangunlah keyakinan bahwa kita berangkat ke sekolah untuk mengajar itu karena memang sudah menjadi tanggung jawab kita sepenuh hati untuk melaksanakan tugas. Jadi kalau sudah diyakini sepenuh hati seperti itu, insya Allah kita berangkat juga dengan rasa yang senang, tanpa beban gitu ya. Tapi yang namanya manusia kan banyak sekali kekurangan ya tadi. Nah itu maksudnya seperti itu, motivasi intrinsik yang timbul dari kesadaran diri sendiri. Nah kalau ekstrinsik berarti dari faktor dari luar. Ya seperti tadi, saya berangkat harus jam 7 karena peraturan jam 7 harus sudah datang di sekolah. Kalau belum datang nanti buka es pasti nelpon saya gitu ya. Pak Gali kenapa belum datang gitu ya Bu ya? Iya, maksudnya seperti itu. Itu motivasinya ekstrinsik kalau seperti itu. Begitu juga dengan naik motor memakai helm. Yang paling tepat keyakinan pada diri sendiri apa? Saya memakai helm berkendara motor untuk demi keselamatan diri sendiri. Betul. Nah, berarti kesadaran itulah yang namanya motivasi intrinsik. Ketika naik motor pakai helm,
takut ditilang seperti ibu kita naik motor pakai helm takut ditilang ya Bu Gita. Berarti menjadikan motivasinya itu ekstrinsik dari luar begitu. Jadi bukan kesadaran untuk keselamatan seperti itu ya Bu. Dari sini yang saya paparkan paham ya antara motivasi intrinsik dengan motivasi ekstrinsik. Ya nanti diterapkan di dalam kelas juga seperti itu. Tadi kan contohnya seperti itu Pak ya. Kalau di kelas diambil dari kesepakatan kelas, datang tepat waktu. Nah, nanti keyakinan kelasnya adalah kedisiplinan, berarti keyakinannya satu kata peraturan kesepakatan kelasnya datang tepat waktu. Jadi semua juga sudah paham ya, kesepakatan kelas sudah tidak menggunakan kata yang negatif kan, gitu, kalimat negatif, tidak, jangan gitu kan. Kan kalau zaman dulu babala gitu ya, kalimatnya seperti ini. Jangan terlambat datang ke sekolah, begitu kan? Nah, itu kata-katanya negatif. Jadi kalau untuk yang sudah sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, hindari kata negatif. Jadi kalimatnya lebih eloknya datang tepat waktu, seperti itu. Terus kalau di dalam kelas jangan gaduh, nah itu berarti kalimat negatif. Nanti diganti kalimat positifnya. Ciptakan suasana nyaman. Keyakinannya adalah apa? Kalau menciptakan suasana nyaman, keyakinannya adalah menghargai orang lain. Gitu kan, kalau gaduh berarti dia tidak menghargai orang lain, mengganggu kenyamanan. Nah, jadi keyakinannya adalah menghargai orang lain. Seperti itu. Bisa. Ini sudah 3 materi yang saya sampaikan. Yang pertama tadi disiplin positif, yang kedua motivasi intrinsik dan ekstrinsik, yang ketiga adalah hukuman dan penghargaan. Kayaknya satu lagi saya belum menjelaskan yang penghargaan, ya. Disiplin, ya ribet ya. Disiplin melalui penghargaan. Pasti banyak yang melakukannya. Saya sendiri juga sering melakukannya, ya kan? Ketika namanya apa ya? Ribet ya, hadiah, memberikan hadiah. Ketika anak menjawab pertanyaan betul, nah kita kasih siapkan misalnya 1 buah permen, gitu kan? Itu namanya reward kan? Pasti banyak yang melakukan ya. Ya, tujuan jenengan apa melakukan seperti itu? Agar apa? Iya betul, memotivasi anak untuk bisa semangat ya. Nah, tapi motivasi yang seperti itu efeknya hanya jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Karena apa? Karena motivasi yang timbul itu anak ingin mendapatkan permen sesuatu ya Pak ya, bukan kesadaran diri dari dalam dirinya gitu. Terus yang kedua itu bisa merusak hubungan. Merusak hubungannya apa? Membuat anak iri, ya kan? Karena apa? Karena ketika guru melontarkan pertanyaan pemantik, itu biasanya yang cepat menjawab anak-anak yang pintar kan? Dan sedangkan anak-anak yang sedang itu pasti, nah orang-orang pasti jerawatnya alimaninya orang Jawa. Kayak besi oli permen buru siapa oli permen pasti seperti itu, ya enggak? Ya kan? Nah itu jadi itu merusak hubungan, timbul rasa iri dan berhenti mencoba. Akhirnya dia nyerah, lah orang Jawa pasti sing jawab ali sing bener, nyongka salah terus, orang tahu oli permen kalau dulu. Itu maksudnya penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Kemudian dampaknya apa? Mengurangi ketepatan, jadi lebih banyak membuat kesalahan seperti itu. Karena tadi apa? Karena motivasi yang timbul hanya ingin mendapatkan permen. Ketika dia sudah dapat permen, ya sudahlah biarin, nggak bakal jawab lagi, itu seperti itu. Kemudian dampak selanjutnya adalah menurunkan kualitas, jadi berhenti berkembang sampai di situ. Karena tadi yang timbul motivasinya ekstrinsik itu. Kemudian mematikan kreativitasnya.
Karena tadi yang jawab anak-anak itu lagi, jadi kreativitas anak yang lainnya berkurang, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghukum tidak mendapat penghargaan. Contohnya seperti apa? Contohnya misal ada Radit terlambat sekolah, kemudian bu gurunya, Radit hari ini kamu berangkat sekolah terlambat nak? Ya terlambat bu guru. Kamu tahu kan konsekuensinya? Tahu bu. Apa konsekuensinya? Saya harus menulis di buku saya tidak akan terlambat lagi. Ya sebanyak 100 baris. Nah, itu berat ya kira-kira? Berat ya. Nah seperti itu. Jadi mau dihukum oleh penghargaan, semaksimal mungkin kita hindari gitu. Dan yang terakhir adalah merusak motivasi intrinsik. Demikian materi 1 sampai 3 sudah saya paparkan. Nanti ada materi 4 sampai 7 yang akan dipaparkan oleh rekan saya CGP Angkatan 9 juga, yaitu Bu Iza Fidyati. Kepada Bu Iza Fidyati dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, setelah tadi rekan saya Ibu Nur Hatimah telah menyampaikan 3 materi dari budaya positif, kali ini saya akan menerangkan materi yang keempat, yaitu tentang keyakinan kelas. Nyambung dari tadi Ibu Nur, yaitu keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa secara bersama-sama. Tentu di kelas Bapak Ibu semua sudah membuat berupa kesepakatan kelas. Dari keyakinan itu akan timbul kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua, tentu kesepakatan itu berdasarkan murid-murid panjenengan yang ada di kelas. Contoh keyakinan kelas 5. Di sini saya kasih contoh untuk keyakinan kelas 5, yaitu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, serta percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Terakhir, senantiasa membantu Bapak Ibu, nanti saya contohkan. Ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya nggak muncul sih ya. Sekarang kita lihat bersama-sama, ada di layar ini adalah proses saya membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas nanti sehingga menghasilkan kesepakatan. Ini adalah proses saya bersama murid-murid saya dalam membuat kesepakatan kelas. Dari anak-anak yang menuliskan, dari anak-anak itu menuliskan keinginan mereka seperti apa, kemudian muncul kesepakatan kelas 6 SDN Kaliwadas 03 yang pertama, tepat waktu masuk dan keluar kelas. Kedua, budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang ketiga, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. 4, membudayakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Yang kelima, mendengarkan orang lain saat berbicara. 6, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ketujuh, mengerjakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedelapan, aktif dan percaya diri menyampaikan pendapat. Dari kesepakatan kelas itu muncul sehingga anak itu tidak akan melakukan kesalahannya. Mereka akan ingat hal yang apa saja kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh mereka dan saya, sehingga mereka tidak akan melakukan kesalahan karena mereka sudah meyakini apa yang mereka perbuat itu tidak benar, tidak baik. Mereka akan ingat ini kesepakatan kelas. Tentu di kelas Bapak Ibu saya yakin sudah ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tentu berbeda dengan peraturan atau tata tertib.
Sesuatu yang dibutuhkan oleh ini prosedur untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas maupun di sekolah. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Proses persetujuan dan pendatanganan yang terakhir adalah publikasi. Publikasi seperti tadi yang sudah di slide sebelumnya itu yang sudah dibuat oleh saya. Ini contoh-contoh keyakinan dari kelas 1 dan ada dari kelas 5. Melanjut ke materi yang kelima, yaitu kebutuhan dasar manusia. Setiap orang pasti membutuhkan, apalagi di sini kebutuhan dasar. Tentu kebutuhan setiap orang itu berbeda. Nah, kita akan belajar 5 kebutuhan dasar manusia di sini yang sudah saya terima dalam materi pendidikan program guru penggerak. Yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Marilah kita belajar satu-satu tentang apa isi dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu penguasaan, kasih sayang, dan rasa terima untuk bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Tentu itu semua adalah kebutuhan dasar manusia yang sudah mendasari manusia untuk itu semua, untuk melaksanakan kebutuhan dasar manusia. Lanjut ke materi yang keenam, yaitu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah menghukum, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang kelima, sebagai teman. Keempat itu pemantau, serta kelima itu manajer. Yang pertama, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di situ posisi penghukum itu biasanya sering dengan kata-kata yang sedikit kasar, kemudian kata-kata itu bisa berupa verbal ya, dan kata verbal maupun fisik. Contohnya, patuhilah aturan saya, atau awas jangan dilarang, itu merupakan posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Hampir sama dengan penghukum, namun membuat rasa bersalah itu sedikit agak ini ya, bahasanya agak lembut sedikit. Biasanya di sini guru akan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Itu sebagai posisi kontrol guru. Kemudian ada posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo kita tidak bantuan Bapak. Ayo kita ingat tidak bantuan Bapak selamat ini. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Artinya sebagai pemantau, guru di sini yaitu mengawasi, mengontrol anak-anak didiknya mereka berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ada serta konsekuensinya. Peraturan seperti apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya itu seperti apa? Itu posisi guru sebagai pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Di posisi manajer ini, seorang guru menurut saya itu posisi yang sangat baik, yang sangat dari posisi-posisi yang keempat itu. Di sini posisi manajer itu posisi yang sangat baik karena di situ sebagai seorang guru
bersama-sama dengan muridnya itu mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mencari solusi bagaimana atas kejadian-kejadian. Di situ posisi manajer itu berarti contohnya seperti ini. Apa yang sudah kita yakini, kembali lagi ke keyakinan kelas yang tadi yang sudah disepakati bersama. Rencana apa untuk kamu memperbaiki hal ini? Kalau di posisi manajer itu, seorang guru akan menentukan solusi terbaik untuk anak didiknya. Dari materi posisi kontrol ini, dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Yang pertama tadi sebagai penghukum. Jadi guru itu belum tahu mereka itu salah atau tidak, tetapi guru itu langsung mengejudge atau menghukum anak tersebut dengan fisik ataupun dengan kata-kata. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah, kamu seperti itu terus, kamu lagi-lagi seperti itu merupakan posisi kontrol seorang guru sebagai guru dalam posisi membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Jadi di situ sebagai teman, guru menjadi seorang yang guru itu sebagai rasa ingin berteman dengan muridnya. Yang kelima, pemantau itu mengawasi, dan yang kelima itu manajer itu artinya guru memberikan solusi serta mempersilahkan murid itu mempertanggungjawabkannya. Dari posisi 5 kontrol tersebut, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, monggo. untuk 5 posisi kontrol guru ini, biasanya itu kita makainya posisi yang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ya, Ya kan? ya. Contohnya tadi Tidak mengerjakan PR, misalkan. menulis, Ya, tidak akan melakukannya lagi. Itu kan berarti posisi kita sebagai. penghukum. Berarti sekarang kita menjadi posisi apa Bu yang paling baik? Yang paling baik, yang dari posisi kelima ini, tentu kita sebagai guru harusnya kita berada di posisi manajer. Apabila anak yang tidak berbuat salah, ya tadi misalkan tidak mengerjakan PR, tidak memakai seragam dengan benar pada waktu itu, kita harus tahu dulu. Kita lihat di keyakinan kelas yang tadi apa saja kita lihat. Kemudian seorang guru dalam posisi manajer adalah menanyakan kepada murid dan mencari solusi terbaik. Ya, begitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Baik, selanjutnya pada materi yang terakhir, yaitu materi yang ke-7. Yang ke-7 itu segitiga restitusi. Sebelum masuk ke materi ke-7, ini ya tadi saya sudah jelaskan di sini, yaitu posisi ideal seorang guru. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi. Restitusi ini yang akan kita bahas pada materi yang ke-7, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu segitiga restitusi. Biasanya segitiga restitusi ini akan memperbaiki atau mencari solusi dari setiap permasalahan yang tentu setiap hari itu selalu ada di kelas maupun di sekolah kita. Banyak sekali masalah yang sebenarnya kita sudah mencari solusi, sebenarnya kita sudah
mencari solusi tersebut, namun kita belum menentukan bagaimana langkah-langkahnya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Di sini kita akan belajar, saya juga sama-sama belajar nih Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi di dalam segitiga restitusi namanya segitiga. Jadi restitusi segitiga itu bentuknya seperti segitiga. Yang pertama, langkah-langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua dari langkahnya itu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita langsung saja lihat di segitiga restitusi. Bagaimana validasi tindakan yang salah? Kalau validasi tindakan yang salah itu adalah langkah yang kedua. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kita menanya kepada peserta didik kita bagaimana yang terjadi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apa yang kamu lakukan, menanyakan keyakinan apa yang sudah kita buat, kemudian rencana apa yang akan kamu lakukan. Ini adalah segitiga langkah dari segitiga restitusi. Monggo Bapak Ibu lihat ke materi segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas, artinya kita tanya dulu ke anak kita yang mempunyai masalah. Pertama, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sampai sini Bapak Ibu nanti saya punya video yang contoh kemarin saya mempunyai murid di kelas saya, dia itu mempunyai kasus tidak mengerjakan PR, serta anak tersebut juga tidak menggunakan seragam sesuai dengan harinya, tidak mematuhi peraturan. Intinya seperti itu. Nanti saya ada video. Saya menanyakan dulu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinannya seperti itu. Kebetulan videonya nanti saya putar setelah selesai saya menyampaikan materi segitiga restitusi di Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu yang menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tadi kita sudah dibahas di materi yang kelima. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu adalah salah satu atau beberapa contoh dari segitiga restitusi pada langkah menanyakan keyakinan. Kita dapat menanyakan hal ini setelah kita itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kamu pengen jadi orang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati?
Baik Bapak Ibu dari pemaparan saya tadi dengan teman saya Ibu Nuri, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau menyanggah, mohon umpan balik dari Bapak Ibu. Ya, monggo Bu. Ibu mau ke sini? Boleh. Kebetulan ini kemarin materi saya, jadi saya baca. Nah, di sini tadi belum dijelaskan, nggak apa-apa ya Bu Ise ya. Itu sebenarnya sebelum ke restitusi 3 harus tahu dulu restitusi apa sih? Restitusi itu adalah kondisi di mana anak melakukan kesalahan. Nah, anak itu melakukan kesalahan kan? Nah, kita ke validasi. Jadi tiga ini stabil. Nah, kondisi di mana anak melakukan kesalahan supaya anak yang tadi melakukan kesalahan itu kembali ke normal lagi. Nah, kita stabil. Ada anak melakukan kesalahan. Kita tanyakan balik dulu. Setelah itu kita yakinkan kenapa sih? Ada apa sih? Nah, seperti itu. Akhirnya anak kan bercerita, mungkin itu ya Bu ya. Nah, akhirnya kita stabil lagi. Nah, posisi anak tadi sudah ditanyakan mengapa, dan akhirnya dia bisa berbaur lagi. Jadi intinya di sini adalah restitusi itu adalah di mana kondisi anak melakukan kesalahan, kita stabilkan lagi menjadi anak ke lingkungan yang baru, semakin menjadi kuat. Itu saja Ibu Isa. Terima kasih. Ya, monggo. Terima kasih. Kebetulan saya tadi sebelum masuk ke penjelasan ke restitusinya, terima kasih Bu Hobi saya telah menambahkan. Kita masuk ke kesimpulan nih Bapak Ibu. Kesimpulan pada pemaparan hari ini yaitu adalah budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Terima kasih. Hari ini saya sudah mendiseminasikan budaya positif. Bapak Ibu, Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Bu Iza telah melanjutkan pemaparan dari budaya positif di sini. Ada 7 materi sudah kami sampaikan dari awal sampai akhir. Untuk umpan balik dari Ibu Kepala Sekolah, terima kasih banyak Bu atas masukan dan penguatannya. Kepada Bapak dan Ibu Guru, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya, atas keikhlasannya untuk berada di ruang diseminasi ini. Baiklah, untuk selanjutnya kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas acara ini. Mohon dimaafkan apabila banyak kekurangan dari kami berdua. Terima kasih. Baik. Untuk acara siang hari ini, saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga ada atasnya.